Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ala hadini ahwali kulli niyadin shalihah wa ala man nawaw bi salafus salih. Al-Fatihatu ila habibina wa syafi'ina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram wa ila mu'alif hadal kitab nafa'ana bi ulumih wa amadana bi asrarih wa aftana kafuti ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, para bapak, ibu, sedayanipun ingkang kawula hormati, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir wonten majelis ilmu. Jadi nek hadir teng majelis ilmu niku abot panci nggih. Jadi sebabnya apa? Menghidupkan khair, kebaikan yang di hati kita. Ketika kita hadir di majelis ilmu, kebaikan yang ada di teng hati kula panjenengan iki tambah meningkat. Jadi ibaratan kebaikan itu diibaratkan seperti api. Api niku nek wis mati niki kita tiup semakin membara, semakin urip padang-padang. Tapi nek api wis dadi abu, wis mati, wis dadi awu, niku kula jenengan sebul mabur. Nggih napa nggih? Lah kebaikan yang ada di hati kula panjenengan nek hadir di majelis taklim niki kebaikan itu untuk hadis meningkat terus padang-padang seperti halnya api niku. Tapi nek wis hati orang itu mati, enggak ada kebaikan sama sekali, kongkon hadir nang majelis taklim ya moh niki nggih, nek disebul ya mabur, wis enggak ada hikmahnya niki. Alhamdulillah kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutaken tentang Ka'ab bin Malik niki kula rangkum hadise guys, sebabe ceritane tentang taubatnya Ka'ab bin Malik, yaitu ketika itu sampun dikaji diwingi Ka'ab enggak ikut perang Tabuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dinesoni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia mampu, kaya, punya duit jaran dan lain sebagainya. Mengapa enggak ikut perang Tabuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin niku sampai ada beberapa alasan temannya, yes, Ka'ab iki lagi ngene. Lah niku nggih. Jadi seperti itu. Akhirnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Tabuk niku min syafar bada'a bil masjid. Rasulullah niku dugi teng masjid. Faraka'a fi rakaataini. Jadi Rasulullah niku setiap pulang bepergian yang jauh, yang dituju pertama niku masjid. Rasulullah salat 2 rakaat. Nek kula jenengan mboten mampir dhisik teng pundi. Lah niki nggih. Rasulullah mboten, Pak. Mampir dhisik teng masjid. Sebelum masuk rumah, Rasulullah datang dulu ke masjid. Nah niki. Jadi seakan-akan masjid itu buat rumah peristirahatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa jalasa linnas. Nah niki nggih. Jadi napa? Akhirnya setelah sholat 2 rakaat niki kumpul jagongan kali para jamaah niki nggih. Jadi apa? Biar tahu keluarga, ada keterangan yang lain, biar tahu keluarga dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, istri menyiapkan yang di rumah. Lah niki apa
gawe manganan sing enak, omah diresiki dan lain sebagainya. Lah nek kula jenengan wis kepenak sakniki wonten HP, wonten WA. Bu, aku wis meh nyandar tek Bakawuni. Ibuke siap-siap. Jamerin belum ada HP dan lain sebagainya. Setelah itu datang beberapa orang yang enggak ikut perang juga selain Ka'ab. Itu yang enggak ikut perang niku kurang lebihnya ada wasamanina rajulan, ada 80 orang ketika itu. Nggih, luwake juga sing enggak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang Tabuk. Akhirnya apa? Mengungkapkan alasan-alasan orang 80 itu kepada Rasulullah, saya enggak ikut perang ini, alasannya ini repot dan lain sebagainya, kerja dan lain sebagainya, acara keluarga dan lain sebagainya, dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ka'ab boten, Pak. Lah niki. Sedangkan Ka'ab sendiri apa? Enggak dimaafkan, hatta jitu salamtu tabassama al-maqdab. Ketika uruk salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tumak senyum-senyum mawon, mboten dijawab. Senyum karo mesam-mesem, kali meseme niku mboten penak. Kados kula jenengan ngoten niku lho. Nek ketika jengkel nggih, niku kula jenengan senyume kok ketemu mboten penak. Kayak senyume kok enggak penak blas. Tabassam al-maqdab. Oke, senyumnya itu mboten wis gak koyo biasae ngoten. Ngapa ya? Kayak ketemu aku tapi guyune kok gak kepenak. Mesti ngoten niku jenengan. Lah, akhirnya Ka'ab bingung. Ka'ab bingung. Nah, niku nggih. Lah selain itu napa yang lain dimaafkan? Ada temennya Ka'ab juga. Siapa salah satunya? Ada 3 orang ketika itu. Murwah bin Robe' dan Hilal bin Umayyah. Lah niki sakletingane Ka'ab. Tapi umurnya lebih tua, enggak ikut perang. Yang 80 dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini masih dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Murrah bin Robe' dan Hilal bin Umayyah. Lah niki nggih. Jadi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri disalami oleh Ka'ab di majlisnya, sampai Ka'ab niku mendekat. Bedelah cara kula jenengan pengen disapa orang yang kita membenci kula jenengan, kula jenengan bede salat nang sandinge, jejer lungguhe. Niku pangga mboten disapa. Nggih. Mboten disapa sampai Ka'ab mengucapkan salam dalam niku napa? Mboten dijawab kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mboten gerak. Bibire Rasulullah nek salam kan umpama jawab salam didelok kali Ka'ab. Salamnya niki dijawab ora. Oh, ternyata bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten bergerak. Lah akhirnya Ka'ab bingung, Pak. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci Ka'ab, bendu dengan Ka'ab. Lah niki nggih. Akhirnya Ka'ab bingung, surat galau. Niki nggih. Di kegalauan itu didatangi Ka'ab oleh raja tanah Gaushan. Dikei surat. Cara sakniki di WA. Mas, sampean dengan orang-orang yang kau cintai, orang-orang yang kau dereaken, kau sudah enggak digapai, engkau sudah dibenci, ayo ikut aku jajah. Lah niki nggih. Di kesempatan yang semacam itu kula jenengan biasa kan ngoten niku. Wis kae enggak melok jamaah iki saiki ngene. Ada yang lain datang. Hati-hati, Pak. Lah niki. Ada yang lain datang, ayo Mas melok aku ae sampean nang Baitur Rahman lho, sampean wis gak digawe. Lah niki umpama kados ngoten niku. Karo Pak Niam sampean wis gak digawe, dengan jamaah orang Baitur Rahman sampean wis digawe, melok aku ae. Lah niki di kegalauan Ka'ab seperti itu, Pak. Di tengah kebingungan Ka'ab. Akhirnya apa? Ka'ab masih punya komitmen
saya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun ada penawaran kados ngoten niku. Ka'ab ini adalah cobaan, jadi ini adalah cobaan. Lah diuji coba ditawari kados ngoten niku. Umpama Ka'ab gak bener-bener cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak disapa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan semua pengikut-pengikut Rasulullah nakoni mawon boten, ada yang menawari ikut saya niki, mesti kalau hati ini Ka'ab gak gumantil dengan Rasulullah, ya wis aku wong nang kono gak tinggep ae wis melok sampean wae. Tapi kata Ka'ab, ini adalah sebuah ujian. Minal bala fatayamtu bihan tunawir, saya harus membersihkan hati saya niki nggih. Jadi apa? Niku tetap ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ka'ab dihukum, Pak. Ka'ab dihukum ya'muruka anta tazila imra'ataka. Ka'ab, kalau engkau ingin kumpul sama kami seperti dulu, dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang jauhi istrimu. Lah niki nggih. Jauhi istrimu. Niki nggih. Lho Ka'ab bingung. Bojoku kok kon ngedoi atau lakaha amdana af'alu. Dipegat, dicerai napa pripun ya Rasulullah? Qala bala, ojo. Wis sing penting didoi, ojo cedek-cedek, wis ngono wae sampean. Wis pokoke enggak boleh kumpul dengan keluarga. Selama 50 hari engkau tidak boleh kumpul dengan keluarga. Kau harus menjauh dari keluarga, dari istri enggak boleh mendekat. Niki hukuman, Pak. Jadi hukuman. Niki. Jadi kula panjenengan niki tanda-tanda napa? Hukuman Islam kepada seorang muslim itu untuk apa? Untuk menjerakan. Untuk menjerakan ben kapok. Ben kapok. Akhirnya yang kedua niki nggih, dua orang termasuk Murwah dan Hilal itu apa? Niku bingung. Aku wis tuwek. Engko sing ladeni mangan sapa? Nek Ka'ab jek enom. Niki nggih, jek enom. Mangan golek dhewe iso, dhewe iso, menyiapkan diri sendiri iso. Kalau saya ini Hilal niki napa? Ya kaya ngoten niku. Dadi inna Hilal bin Umayyah syaikhun dha'iun laisa lahu khadimun. Niki nggih. Dadi Hilal iku wis tuwek, Pak. Pun sepuh niki. Lho kok kon bisa karo keluarga? Dihukum kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya istrinya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta keringanan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya Hilal, suami saya Murwah itu sudah tua, nggak bisa seperti Ka'ab. Bagaimana kalau saya antahaddamahu, saya meladeni, saya menyiapkan makanannya, saya dan lain sebagainya. Niki nggih, akhirnya diidini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wis mboten napa-napa nek jenengan, tapi Ka'ab enggak boleh. Ka'ab niki mboten nangsal. Nggih. Akhirnya napa? Yang kedua orang itu mendapat masih bisa bertemu dengan keluarga, mangan diladeni. Ka'ab niku mboten. Akhirnya napa? Di hati Ka'ab qad alaiya nafsi wa daqat alaiya al-ardi. Jadi seakan-akan hatinya itu sumpek, Pak. Sumpek. Wadaqat alaiya al-ardu, jadi bumi niki koyo sempit padahal bumi luas. Lah koyo kula jenengan nek galau niku nggih. Kula jenengan kan nate galau nggih. Bu, ibu-ibu niki napa nek ketika galau kula panjenengan ati niki sempit, wis gak bisa berpikir dengan jernih, bumi niki seakan-akan koyo sempit. Rono salah, rene salah, rono salah, rene salah, wis kok ana benere sempit pokoke. Padahal bumi luas. Lah akhirnya napa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasa bi taubati la ajawazalla alaina salatal fajri.
niki nggih. Dadi akhirnya ketika sudah mencapai waktunya, Ka'ab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya napa? Ka'ab niku napa? Salat 2 rakaat, Pak. Salat 2 rakaat. Sholaitu sholatal fajri sobaha khamsina lailatan, di malam yang terakhir, malam yang ke-50, Ka'ab niku sholat 2 rakaat, sholatul fajri, sholat sebelum subuh. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat rakaat 2 rakaat sebelum subuh niku lebih baik dari dunia seisinya. Lah niki pahalane kados ngoten, Pak. Jadi makanya ujiane wong sing tobat, bener-bener tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ka'ab lakukan. Akhirnya sholat 2 rakaat. Niku sholat 2 rakaat. Akhirnya napa? Dalam sholatnya, setelah sholat, setelah niku ada dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil dengan suara yang lantang, ya Ka'ab bin Malik. Ya niki nggih. Ya Ka'ab bin Malik, absyir, bahagialah engkau. Lah niki nggih. Berbahagialah engkau. Lah niku nggih, berbahagialah engkau. Nah niki. Jadi ada kabar berita bahwasanya Ka'ab itu napa wis ada kabar gembira. Kesalahannya diampuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang Ka'ab, wis berbahagialah. Akhirnya seketika niku faharartu sajidan, sujud jungkel nggih niki nggih. Dadi napa Ka'ab niku saking senenge dikei kabar ngoten niku, akhirnya ki ambek sujud Pak niki. Jadi kados kula panjenengan ketika susah nika nggih, terus ada kabar gembira, kabar berita gembira, kula jenengan alhamdulillah seketika refleks dan melakukan sujud syukur. Lah niku ketika niku Ka'ab kados ngoten niku. Niku nggih. Akhirnya napa dengan demikian wis Ka'ab niku seneng niki nggih. Sampai senenge napa Ka'ab niku kepada yang lain memberi kabar dan lain sebagainya. Ada kisah ketika itu dalam hadis yang lain, Ka'ab niku pakaiannya dilepas. Pakaian kebesarannya dilepas. Dikekno kanca-kancane. Ya niki nggih. Dikekne kancane. Jadi istilahnya kalau panjenengan nek ketika mari kesusahan terus untuk kebahagiaan, kula jenengan seneng. Kayak kancane ayo nang omah ngopo bakar-bakar. Ini bakar-bakar. Wis mangan nang ndi? Niku traktir. Niku napa nggih? Kebahagiaane Ka'ab. Makane terus turun dalam surat Taubat. Lah niki nggih. Jadi surat Taubat itu termasuk Ka'ab di dalamnya. Niki senes Nabi, Pak. Senes Nabi. Mengapa kok tercantum dalam Al-Qur'an? Niki nggih. Karena saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun salah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengakui kesalahannya. Enggak mau berbohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur. Kalau orang sekarang ada istilah jujur hancur. Tapi Ka'ab mboten. Aku ngapusi ke Rasulullah, ya pasti Rasulullah tahu. Oke, aku akan jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya teng surat Taubat dipun terangaken laqad taba niki nggih. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirina. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kepada atas nabinya dan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor alladzina tabauhu,
yang ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'atil usrah, di waktu kesusahan. Niki nggih. Jadi ketika kesulitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah dalam peperangan setembe ikut dengan Rasulullah, lah niki dalam kesusahan niku insyaallah akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di NU itu ada istilah derek kiai, gandol sarunge kiai. Ya zaman Rasulullah wis wonten, yaitu para sahabat yang cinta dengan Rasulullah. Sekarang nggak ada Rasulullah, para tabiin sampai ulama. Niki nggih. Innahu bihim raufur rahim. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka itu yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alas salasati, dan 3 orang. 3 orang itu siapa saja? Ka'ab, Urwah, dan Hilal. 3 orang ini masuk di Al-Qur'an, Pak. Lah niki nggih, niku teng surat Taubat ada. Siapa mereka? Orang 3 itu alladzina khulifu, yang tidak ikut perang. Idza daqat alaihimul ardu bima rahubat, sampai mereka merasa menyesal, merasa salah dan lain sebagainya. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sababiyah nuzulul ayat teng surat Taubat niki ada kejadian sahabat yang bangkang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat niku nggih kathah, Pak. Sahabat yang berbuat salah, wong namanya manusiawi, enggak seperti Rasul ada. Tapi apa? Setelah dia melakukan kesalahannya, mengakui kesalahannya, akhirnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih cerita Ka'ab. Jadi kita kalau berbuat salah, Allah Maha memaafkan. Nggih. Jadi kados ngoten. Pun niku kisah Ka'ab bin Malik sampai diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai istimewa namanya di dalam Al-Qur'an. Wan Abi, hadis yang ke-22. Wa an Abi Najid bidhammin nun nujid, wafatil jimi fataijim nujaid. Nah niki jadi nek riyen niku mboten enten harokat. Kados hadis Quran itu enggak ada harokat. Cuma ada istilah nune di dhamma fatai di jim. Niki sakniki wis ana harokate kabeh. Zaman Rasulullah mboten. Berarti zaman sekarang niku kula jenengan nek ngaji Quran ana harokate bid'ah, Pak. Lah niki mboten nggih. Jadi zaman Rasulullah gak ono harokate, saiki ono harokate, mboten. Pun dipun terangaken niki ada kisah wafatil jimi Imran bin Husain Al-Khazai, anna imra'atan, ada seorang perempuan. Kalau dulu seorang perempuan itu identik mau nikah. Kalau enggak suku sama suku enggak mau. Oke, Jawa dengan Jawa dan lain sebagainya. Akhirnya di sini ada seorang perempuan min Nuhaijah, saking suku Nuhaijah. Lah niki nggih, saking suku Nuhaijah. Jadi ada seorang perempuan saking suku Nuhaijah. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yahubla minaz zina. Dia dalam keadaan hamil. Dan ini orang Islam ini, Pak, karena mau datang ke Rasulullah. Ada seorang perempuan ketika itu dalam keadaan hamil, hamilnya dari zina. Hamilnya di pranikah, di luar nikah, tapi datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Niki nggih. Jadi masih itu syahadat. Nggih kisah itu begini. Ada seorang perempuan zina, hamil, datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, "Ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya." Ya Rasulullah, saya melakukan dosa besar ya Rasulullah, tolong saya dihukum ya Rasulullah. Lah niki nggih. Jadi mengakui kesalahan.
Saya melakukan zina ya Rasulullah, tolong saya dihukum, tegakkan hukum Islam ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah didatangi seorang perempuan, fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam waliya, wali ini orang tuanya, bapaknya dipanggil. Kalau wali itu bapak, kalau nggak ada bapak siapa, kakaknya atau Pak D-nya. Didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bijaksana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, ketika menghadapi masalah. Ahsin ilaiha, walinya dipanggil, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada wanita ini. Jadi mboten kok disuampluki roh anake meteng di luar nikah, mboten. Dihajar mboten. Diusikan mboten. Tapi Rasulullah memerintahkan ahsin ilaiha, berbuat belah baik. Setiopeni sing apik, dikei mangan, waktu sholat ya kon sholat dan lain sebagainya. Ida wadoat faktini, niki nggih, faktini, ketika sudah melahirkan nanti bapak datang lagi kepada saya. Niki nggih, ketika sudah melahirkan nanti bapak datang lagi kepada saya. Akhirnya napa? Fa'ala fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya napa? Setelah lahir orang perempuan itu yang melahirkan si jabang bayi nggak ada bapaknya, keranten zina, akhirnya sudah melahirkan, walinya datang niku napa? Dengan membawa perempuan niku. Fa'amara biyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Mbak, sekarang aku mau melakukan hukum Islam. Sudah lahir, fasuddat alaiha syiabaha, pakaian ya. Kalau pakaian Arab, orang Arab dulu kayak jubah nggih Pak. Nggih. Jadi ketika niku fasuddat alaiha syiabaha, pakaiannya diikat kenceng, ditaleni biar ketika itu auratnya enggak kebuka. Jadi pakaiannya ombor-ombor ngoten niku kayak jubah orang-orang perempuan di zaman semonten, enggak kayak saat niki bajune ketat-ketat. Lah niki nggih. Jadi akhirnya apa? Dengan Rasulullah pakaiannya suruh ngikat, jangan sampai nopo kebuka auratnya. Summa amara biha, diperintah seorang perempuan itu faruzimat, diranjam Pak. Diranjam. Diranjam niku dinampake. Dipendem, ketokno sirahe, diantemi watu sampai mati. Niku hukumannya ketika orang zina dalam Islam. Niki ketika zaman Rasulullah. Akhirnya topo saestu farujimat biya diantemi sret. Watune krekel ngeten. Senes watu sing gawe mondasi ini kok. Kalau batu yang buat mondasi saanteman ya mati, yes. Dilempari batu sret niki nggih. Niki. Akhirnya topo sampai meninggal dunia. Yang istimewanya niki Pak, jadi terkadang orang itu kula jenengan umpama berharap, ya Allah, melihat orang ketika sholat mati sujud, ya Allah nikmati. Terus ketika ada orang yang lagi baca Al-Quran dipanggil oleh Allah, oleh Israel, mati, meninggal, dan banyak ya. Tapi seorang perempuan ini istimewa di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa alaiha, jenazahnya disolati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah niki nggih. Ada apa? Sampai Umar niku bingung. Sayyidina Umar niki tanglet, ya Rasulullah tusolli alaiha ya Rasulullah qad zanat. Mengapa ya Rasulullah engkau mensolati jenazah orang perempuan ini? Qad zanat, dia berzina ya Rasulullah. Nah niki nggih, dia berzina. Cara teng kampung kula jenengan niki nek wonten tiyang ngoten niku kok disolati, wah kae wong nakal kae kok disolati barang. Lah niki nggih, disolati jenazah. Sedangkan itu yang ikut nyolati Rasulullah sendiri yang mencolati jenazah. Akhirnya jawabnya Rasulullah, laqad tabat taubatan. Dia sudah tobat. Dia sudah tobat.
Tobatnya apa? Menyerahkan diri, melakukan dosa besar, menyerahkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dihukum Islam, yaitu diranjam. Lah niki nek mboten tobat ya mboten purun datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umpama ada seperti itu, Pak, kula niki melakukan dosa besar, tolong kula niki dihukum Islam, fa insyaallah langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dihukum 3 bulan penjara, lah niki 1 tahun penjara, niki nggih niku tasik tobatnya dereng anu. Tapi kalau sudah hukum Islam, mengapa hukum Islam kok sekejam itu? Niku tujuannya biar kapok. Biar kapok. Untuk menjerakan, Pak. Nyolong, dipotong tangannya. Niki nggih, wonten ketika hukum napa nika dicuplek mripate dan lain sebagainya, itu hukum Islam untuk menjerakan. Nah, niki. Lah akhirnya apa, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disolati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar cemburu. Mengapa orang yang berzina kok disolati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah, orang ini sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Sampai Rasulullah kusimat baina sab'ina min ahli Madinah lawasathub. Seandainya taubatnya orang perempuan ini yang berzina ini dibagi kepada penduduk Madinah, kepada orang Madinah yang jumlahnya 70 orang, niku sudah mencukupi. Sangke tobat nasuha. Niki nggih. Jadi kata Rasulullah, Umar, seandainya orang perempuan ini tobatnya dibagikan kepada orang 70. 70 itu istimewa kabeh lho, Pak, nggih. Mboten kados kula jenengan, para sahabat-sahabat di ahli Madinah itu sudah mencukupi. Niki nggih, wahal wajadta afdala min jadat binafsiya bi azza wa jalla. Enggak ada orang perempuan yang seperti itu sampai menyerahkan diri. Cara sakniki mateni wong menyerahkan diri ke polisi. Nah niki nggih, nah justru harus dihukum seberat-beratnya seperti itu. Jadi kados ngoten niku. Niki hukuman Islam. Pun mudah-mudahan kula panjenengan taubat kula panjenengan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang salah, enggak ada yang pernah enggak salah. Makhluk Allah teng muka bumi ini pasti pernah melakukan kesalahan. Sampai para nabi, para sahabat, sampai rasul-rasul Allah pernah melakukan kesalahan. Tapi mengapa akhirnya kiambae bertobat kepada Allah, baca istighfar, sampai Nabi sinten nika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Mendekat kepada Allah, mendekat ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada orang-orang soleh, biar napa taubate kula panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kados cerita Ka'ab, cerita yang seperti perempuan niku nggih. Mudah-mudahan kula panjenengan selalu angsal ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bi syiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mansidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma jalna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa jam'iyatina minat tawabina wa minal ilmi
wa min ahli ibadah wa min ahli al-Qur'an wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.